pembelajaran pada mata pelajaran komputer akuntansi Mayop. Nah, kita lihat di C2. C2 tadi benar pemahaman? Benar. Ya, pemahaman, memahami. Kemudian saudara memilih kata kerja operasionalnya apa dari memahami? Menjelaskan. Menjelaskan. Baik. Menjelaskan itu tidak masuk pada kata kerja yang memahami. Kata kerja understanding ya. Menjelaskan. Baik, ya sama saja. Saudara memilih di C2, kemudian audiensnya siapa? Siswa, Bu. Siswa. Kemudian behaviornya? Behaviornya apa? Menjelaskan langkah-langkah itu behavior ya, tingkah laku apa yang dijelaskan itu yang ditunjukkan itu menjelaskan. Kemudian bendanya adalah langkah-langkah membuat akun di aplikasi Mayop. D-nya apa? Dengan baik. Nah, dengan benar. Ya gitu kan tidak dengan baik, tapi dengan benar. Gitu ya. Atau sesuai panduan misalnya. Itu boleh. Kemudian penerapan C3 implementasi. Siswa dapat menerapkan Mayop apa maksudnya? Menerapkan apa? Siswa dapat menerapkan Mayop. Apa kuy? Siswa dapat setelah menonton video tutorial, saudara dan siswa dapat mencatat, memasukkan misalnya di jurnal, memasukkan daftar customer dengan benar, misalnya gitu kan. Orang menerapkan Mayop itu kan aplikasi yang dipakai, tapi yang diterapkan apanya. Nah, gitu ya Mbak Atika dan teman-teman. Begitu pula di evaluasi. Evaluasi ini maksudnya, evaluasinya bagaimana? Tuh evaluate. Dia mempresentasikan hasil praktik. Itu evaluate-nya gimana? Jadi seperti kan sudah praktik, Bu. Kemudian evaluasinya itu dipresentasikan di depan kelas. Karena kan bentuknya praktik, bukan pelajaran seperti itu. Materi. Ya, mempresentasikan hasil praktik gitu ya. Oh, baik. Ya, tapi coba saudara pikir lagi untuk degree-nya. Ya, degree-nya. Ini dengan baik. Dengan baik itu maksudnya bagaimana? Kita bisa mengukur dengan baik itu bagaimana? Ya. Nah, kamu harus bisa membantu guru dengan baik itu seperti apa? Karena itu nanti akan masuk pada rubrik penilaiannya. Bagaimana dikatakan baik? Misalnya diganti dengan bahasa sendiri, ya, secara lancar dengan bahasa sendiri, misalnya seperti itu. Oke, Mbak Atika dan teman-teman bisa dipahami? Bisa, Ibu. Baik, terima kasih. Silakan ditutup. Siapa lagi? Satu kelompok lagi yang mau presentasi, silakan. Yuk, jangan malu, jangan malu. Kalau malu kamu enggak tahu salahnya di mana nanti. Izin presentasi, Bu. Oh iya, silakan Mas Anugrah, silakan. Di share screen saja. Di full bisa enggak? Halo, oh ya, sebentar. Ya, silakan. Ya, kalau dari room kami tadi kita ambil mata pelajarannya akuntansi dasar, terus kita ambil contohnya yang C2, C3, C4. C2 itu tadi memahami, terus C3 itu tadi implementasi, ya menerapkan, implementasi, sama terakhir analisis. Nah, untuk C2-nya itu kita kasih contoh
peserta didik diharapkan mampu untuk menjabarkan pengertian dari ini harusnya. Pengertian dari rumus gitu ya? Ya, dari rumus-rumus persamaan akuntansi. Terus C3-nya itu menerapkan rumus akuntansi, dan C4-nya itu menganalisis, contohnya menganalisis bukti transaksi keuangan. Baik, kita lihat. Audiensnya siapa? Peserta didik. Peserta didik. Kemudian behaviornya mana? Behaviornya ini, setelah pembelajaran. Behaviornya yang mana? Behavior itu apa toh? Kata kerja yang atau sesuatu yang dikerjakan. Ya, menjabarkan, merumuskan, menganalisis, itu kata kerjanya atau behaviornya. Conditionnya seperti apa? Yang pembelajaran itu. Setelah pembelajaran, itu saja. Setelah pembelajaran akuntansi dasar gitu, pemaparan materi atau mungkin diskusi atau. Itu lebih spesifik ya. Berarti misalnya sebelum saudara, hal apa yang dilakukan siswa supaya dia dapat menjabarkan pengertian itu, pengalaman belajar apa bagi siswa. Misalnya setelah membaca buku pelajaran, siswa dapat misalnya. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat. Nah, setelah berdiskusi, siswa dapat. Jadi ada kondisi apa yang membantu siswa untuk melakukan kegiatan itu. Gitu ya Mas Anugrah dan teman-teman, gitu. Iya, baik Bu. Ya, jadi silakan disempurnakan. Bagus, terima kasih atas partisipasinya. Silakan ditutup. Jadi demikian teman-teman, ketika saudara berlatih untuk menyusun tujuan pembelajaran, saudara harus bisa membedakan antara audience, behavior, condition, dan degree-nya. Boleh enggak Bu, ketika hanya sampai ke condition saja, degree-nya tidak ada. Nah, kalau seperti itu bagaimana misalnya? Boleh enggak? Kalau saya hanya A, B, C, C-nya enggak ada. Boleh enggak? Ada yang membantu menjawab? Mas Hanif? Mas Hanif Setiawan? Ya. Mas Hanif silakan, saya dibantu untuk menjawab pertanyaan tadi Mas Hanif. Boleh enggak kalau saya hanya A, B, C saja, D-nya tidak perlu ada ketika saya menyusun tujuan pembelajaran. Silakan. Mas Hanif ada nggih? Ada Bu. Ya, silakan Mas Hanif. Bagaimana Mas Hanif? Saudara bisa memahami ABCD tadi apa? Jangan-jangan tidak paham, Hanif. Saya belum paham maksudnya Ibu tadi. Pertanyaan saya belum paham? Iya Bu. Oh, ya. Ketika menyusun tujuan pembelajaran, kita kan tadi sepakat harus ada komponen ABCD tadi ya? Ya. Halo? Iya Bu. Nah, sekarang pertanyaannya, boleh enggak
kalau ketika menyusun itu saya hanya sampai ABC tok. D-nya enggak perlu dipertimbangkan. Gitu boleh enggak? Boleh, Bu. Oh, boleh. Sebabnya apa? Karena kan sudah menyusun dengan ABC itu kan sudah urut, Bu, sudah benar. Sudah urut ABC. Iya, Bu. A itu apa toh? A itu Kamu tidak mendengarkan ya? Tidak join ke sini ya? Ya hanya buka device saja, tapi tidak join di sini Hanif ya. Wah, ini sayang sekali. Ini contoh-contoh yang tidak baik ini ya, Hanif Setiawan ini jangan ditiru teman-teman. Jadi dia hanya maka berkali-kali saya mengatakan, ayo dibuka device-nya, ayo dibuka kameranya. Ini salah satunya. Baik, terserah ya, itu resiko tanggung penumpang ya. Bisa tidak bisa kan terserah dari saudara sendiri. Baik, misalnya dengan pertanyaan yang sama ke Mbak Dina Rosiana. Boleh enggak Mbak Dina? Tidak boleh, Bu. Tidak boleh. Alasanmu kenapa? Kan degree itu tingkat keberhasilan siswa. Jadi kalau tidak ada yang D itu, nanti kita nggak tahu kayak tujuannya apa gitu loh, Bu. Sampai untuk indikator keberhasilannya apa gitu ya? Iya, baik. Oke, terima kasih. Jadi demikian teman-teman, ketika kita menyusun tujuan pembelajaran, maka kita sudah sepakat bahwa ada beberapa komponen yang harus kita taati. Kemudian ini kita masih sampai ke kognisi untuk afektif dan psikomotor. Saya akan mengunggahnya ke Spada ya, dan ke Spada silakan saudara bisa pelajari. Kemudian saudara praktik untuk minggu depan saudara harus sudah punya silabus, salah satu mata pelajaran harus punya silabus dan sudah membuat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada 3 ranah tadi, ada kognitifnya, ada afektifnya, dan ada psikomotornya. Ya, itu tugas dari mata kuliah ini. Kemudian untuk penugasannya caranya mengumpulkan bagaimana, silakan saudara simpan dulu, kemudian karena saya yakin saudara ini sudah berbasis kebutuhan ya, maka saudara membuatnya, kemudian nanti minggu depan kita akan secara acak mempresentasikan, dan kita akan melanjutkan ke materi berikutnya. Kemudian saudara akan melanjutkan lagi, dan seterusnya, sampai nanti di pertemuan ke-15, ya saudara sudah 14 dan 15, saudara sudah menyusun RPP dengan baik dan benar, dan di pertemuan 16 kita tinggal UAS. Gitu ya teman-teman. Ya, jangan lupa presensi di OJW, kemudian minta tolong Mbak Febi untuk mengirim screenshot perkuliahan kita pada sore hari ini, untuk presensi kita. Terima kasih atas partisipasinya. Ketemu lagi hari Selasa yang akan datang. Semoga tidak ada halangan lagi. Selamat siang, sehat selalu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umar, mohon maaf saya izin bertanya, Bu. Oh ya, silakan. Untuk kelas pengelolaan digital untuk minggu ini itu kita bersama Pak Iwan, J. Nggih, bersama Pak Iwan. Soalnya saya sudah dihubungi sama Pak Iwan gitu. Nggih. Kemudian pelaksanaannya kapan Mbak Febi? Belum sih Bu, tadi baru ditanyain biasanya Bu Mar kelasnya itu di hari apa gitu. Silakan. Nanti bareng kelas A dan kelas B saja nggih, karena saudara akan praktik membuat LMS, tidak harus di jamnya. Misalnya bisanya 2 kelas itu di hari apa gitu, silahkan nanti koordinasi dengan kelas B, kemudian kelas A nggih. Silahkan koordinasi dengan kelas B, kemudian begitu pula berkoordinasi dengan Pak Iwan. Gitu ya Mbak ya? Nggih Bu, berarti nanti saya koordinasi dulu sama kelas B buat hari kelasnya ya Bu? Ya, jadi untuk 3 pertemuan ke depan, saudara membuat media management system dengan media apapun. Boleh ya, boleh dengan Facebook, boleh dengan Edmodo, boleh dengan buat website misalnya, atau apapun bebas.
Ya, bagaimana Antonia? Maaf Ibu, tidak. Oh ya. Jadi silakan, ada banyak fasilitas yang memungkinkan saudara membuat kelas, bisa di Wiper ya, banyak sekali. Salah satu saja digunakan, kemudian saudara akan mengembangkan kelas digital. Nah itu nanti ketika saudara sudah mengembangkan, nanti di pertemuan ke-16 kita akan melakukan gelar karya sebagai ujian akhir semester. Gitu, nggih? Ya, Mbak Feby, misalnya saudara dengan Pak Iwan itu harinya tidak sesuai dengan jadwal, kita presensinya sesuai dengan jadwal saja ya Mbak Feby ya. Baik, Ibu. Oke. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Ibu izin bertanya. Ya, silakan Dea. Untuk silabusnya itu kita cari atau kita buat sendiri, Bu? Tidak buat sendiri, Nak. Saudara bisa nyari di website itu di Google Class, di Google itu banyak ya silabus akuntansi untuk SMK mana gitu. Tidak buat sendiri Mbak Dea. Oh, kita cari sendiri ya Bu? Betul. Terima kasih Bu. Oke, sami-sami. Ada lagi? Cukup ya? Bu, untuk OCW-nya Mas Gian mau tanya? OCW-nya belum ada gitu. OCW sudahi? Di tempat saya belum. Oh, saya sebentar. Sudah saya buatin, Mas. OCW. Astagfirullahaladzim. Saya sebentar. Ya, segera saya kirimkan, nggih. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apunten Bu. Nggih. OCW-nya waktunya sudah terlewat. Astagfirullahaladzim. Ya, saya revisi. Makasih.